Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lin hada wa ma kunna lin ahtadiha laula an hadanallah. Laqad ja'at rasulillahi rabbil bil haqq wa nudu andil uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi hari ini kita dapat silaturahim kembali di Zoom meeting untuk sharing testimoni produk HNI, dan hari ini materi yang akan dibagikan insya Allah jagoan kampung ya, oleh Pak Duta. Terima kasih banyak kepada fasilitas Zoom yang setiap hari telah berjalan dengan adanya pandemi ini, meskipun jarak tidak akan menghalangi kita untuk belajar dan terus belajar. Ini karena alhamdulillah sudah ada Pak Duta sudah merapat, nggih. Apakah Pak Duta ini sudah siap? Assalamualaikum. Insyaallah siap. Untuk memaksimalkan waktu kita di pagi ini, sebelumnya alhamdulillah sambil menunggu teman-teman kita yang lain ya, alhamdulillah kita masih bisa berkumpul di pagi ini dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apapun, berkat kita istiqomah meminum produk HNI, produk muslim yang sudah jelas halal thayyibnya. Dan sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing umat manusia ke jalan yang benar. Untuk materi yang pertama, mari kita simak, mari kita berikan waktu dan tempat kepada Bapak Duta untuk menyampaikan materi jagoan kampung. Kepada beliau, monggo dipersilahkan. Terima kasih Bu Eli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmatnya lah, karena berkat rahmatnya lah kita pada pagi hari ini masih bisa berkumpul bersama untuk sharing ilmu ya, sharing ilmu, sharing pengalaman dalam menjalankan bisnis HNI. Walaupun dilaksanakan secara online, insya Allah akan memberikan berkah dan manfaat bagi kita semua. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Adapun tema SEP pada pagi hari ini adalah jagoan kampung. Ya insya Allah jagoan kampung ini adalah salah satu strategi yang pernah saya dan istri kita lakukan dalam menjalankan bisnis HNI. Sehingga apa yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini adalah salah satunya berdasarkan pengalaman pribadi yang saya jalankan.
Untuk pertama saya mohon maaf juga karena saya belum sempat menyiapkan slide-slide yang bisa ditampilkan, sehingga pada pagi hari ini saya akan menceritakan saja apa yang pengalaman yang saya alami selama ini. Pertama, definisi jagoan kampung. Apa sih definisi jagoan kampung itu? Kalau awal ide jagoan kampung itu sebetulnya lahir dari bisnis HNI yang mempunyai sifat khas sangat rumahan ya. Jadi homey banget. Walaupun ini adalah bisnis rumahan, tapi HNI adalah juga bisnis besar. Jadi walaupun dijalankan dari rumah, tapi insya Allah HNI ini adalah bukan bisnis yang kecil, tapi bisnis yang besar karena bisa menjangkau di seluruh Indonesia. Sehingga kita kalau berpikir secara teknis bagaimana mengembangkan HNI, ya kita harus berpikir secara global, think global dengan cara action lokal. Jadi berpikir secara mendunia, tapi beraksi dari lingkungan yang terdekat atau lingkungan sekitar rumah kita. Yang mana aja tuh ya? Yang paling dekat sendiri adalah tetangga kanan, tetangga kiri, depan, belakang. Nah, mulai dari yang sedikit kecil-kecil itu Nge-lag ya Mas Duta. Halo. Bu Eli, Mas Duta nge-lag kayaknya ya. Ini Mas Duta terlihat sepertinya mungkin signalnya belum bersahabat nggih, sambil kita tunggu. Tadi Mas Duta mengisi hari ini terlihatnya ini masih videonya tertutup nggih. Apakah Mas Duta masih ini? Bentar. Bisa ini pun Bunda Ririt barangkali ini kan, alhamdulillah setelah saya lama sih ya saya tahu Mas Duta gitu, cuman meskipun dulu kita sama-sama di Sidoarjo karena kita sibuk di kampung masing-masing ya. Jadi alhamdulillah kita meskipun jaraknya sudah jauh ya dipisahkan laut gitu, kita masih bisa silaturahim lewat Zoom. Kita sambil menunggu ya materinya Mas Duta. Ini Mas Duta kebetulan mitranya Bunda Ririt nggih? Iya, Mas Duta tuh suaminya Mbak Ninis, Mbak Hidayatun itu. Ya, ini sudah Ngechat masih dicoba. Apakah sudah bisa nggih? Monggo Bunda Eli mungkin bisa cerita jagoan kampung Bunda Eli sendiri. masuk. Nah, itu Mas Duta masuk. Ini alhamdulillah. Tadi koneksinya terputus. Alhamdulillah pakai jaringannya Mbak Ninis nggih. Nggih, ngapunten. Monggo dilanjut Pak Duta. Ya. Mohon maaf terputus barusan. Nggih, ya, saya lanjutkan tadi HNI jagoan kampung Bu ya. Jagoan kampung think global dengan action lokal. Jadi berpikir secara luas mendunia walaupun beraksi dari lingkungan terdekat kita atau di sekitar rumah kita ya. Kita awali dengan dari tetangga. Target kita adalah tetangga terdekat kita, yaitu yang berada di kanan kiri atau depan belakang.
Hal ini bisa kita lakukan secara dikit demi sedikit ya. Jadi bagaimana kita memberikan contoh yang pertama kita bisa mengawali dari lingkungan di keluarga kita sendiri. Bagaimana kita menerapkan HNI atau produk-produk HNI di keluarga kita. Yang kedua adalah apa sih keunggulan dari jagoan kampung? Jagoan kampung adalah ide cerdas, efektif, dan paling efisien dalam mengembangkan bisnis HNI. Loh, kok bisa kok jagoan kampung adalah yang paling efektif? Berdasarkan pengalaman kami dalam mengembangkan HNI, memang yang pertama adalah seperti yang tadi awal saya sampaikan adalah sangat rumahan. Jadi mudah sekali kita awali contoh dengan yang paling kecil di diri kita atau di keluarga kita sendiri dalam menerapkan produk-produk HNI. Kita bisa menjadi magnet bagi tetangga atau teman di tempat terdekat kita tinggal, dan ini dengan sendirinya akan berkembang ke tetangga-tetangga lain yang mungkin lebih jauh selama kita selalu konsisten dalam menggunakan produk-produk HNI. Apa contohnya? Ya misalkan kalau kita di dalam keluarga, misalkan ada anak sakit atau suami atau bapak ibu yang sakit, kita menggunakan produk HNI untuk mengatasi hal-hal itu, sehingga nantinya kita bisa menceritakan ke tetangga-tetangga kita dalam bagaimana sih mengatasi misalkan anak kita sakit panas atau sakit flu. Nah, kita bisa menggunakan produk-produk HNI untuk mengatasi hal itu, dan itu bisa kita ceritakan nantinya ke teman-teman kita di sekitar kita atau di tetangga kita. Nah, itu adalah ciri dari HNI yang sangat rumahan ya. Jadi kita awali dari keluarga kita sendiri. Yang kedua adalah low cost but high impact. Artinya apa maksudnya low cost? Karena kita tidak perlu memasang iklan di koran atau di radio atau di media lain untuk mempromosikan produk-produk kita. Jadi yang wajib kita buat sebetulnya ada satu ya, minimal kita punya ID atau identitas kita sebagai agen stok atau sebagai HNI, sehingga minimal ada nama, terus harus ada nomor ID, atau juga apa sih HNI itu. Jadi misalkan kita pasang HNI spanduk kecil di depan pintu saja. Yang saya lakukan selama ini adalah cukup memasang banner ukuran 1 x 1 meter yang berisi nama, terus habis itu ID kita sebagai HNI, dan keterangan menyediakan produk-produk halal berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari ya. Itu memasang spanduk seperti atau banner kecil seperti itu saja sudah cukup untuk mempromosikan apa sih HNI itu. Yang kedua, yang berikutnya adalah bagaimana kita menggunakan produk HNI ini sehingga ketika kita menceritakan ke tetangga kita efek dan khasiatnya, itu akan memberikan dampak yang cukup besar buat menarik minat dari orang-orang yang berada di sekitar kita. Setelah mereka tahu khasiat dan manfaat HNI,
hanya setelah kita memberikan testimoni atau memberikan memberikan produk knowledge enggak, dan pengalaman kita tinggal mengajak mereka untuk ikut merasakan khasiat atau manfaat dari HNI ya. Nah, ini yang biasanya kita kenal dengan istilah PCA. Jadi pakai cerita baru kita ajak mereka untuk ikut bergabung di HNI. Mulai dari yang terdekat. Nah, ini biasa kita lakukan kalau saya pribadi ketika bertemu dengan tetangga, ketika mungkin kerja bakti atau mungkin ketika arisan. Nah, ini cukup kita berbicara saja, karena pada intinya memang kenapa disebut low cost, karena mesin iklan kita itu sebetulnya ya mulut kita. Jadi tinggal kita bercerita saja bagaimana manfaat atau khasiat ke keluarga kita, dan itu dengan sendirinya akan menjadi magnet buat orang-orang di sekitar kita. Terus yang ketiga, keunggulan dari jagoan kampung adalah salah satunya ada pembinaan jaringan yang mudah. Karena kita mengalami dari yang paling dekat, tetangga, kemudian mungkin satu RT, jadi kalau bisa berkembang lagi satu RW, sehingga pembinaan jaringan ke member-member kita itu lebih mudah, karena tidak memerlukan transportasi yang terlalu jauh, sehingga cukup kita berjalan saja membina ke tetangga-tetangga kita yang sudah menjadi jaringan kita. Nah, selain itu juga dalam membina jaringan kita juga biasanya mengadakan home sharing ataupun pengenal produk. Nah, ini dengan lokasi yang tidak terlalu jauh tentunya akan mempermudah kita untuk melakukan home sharing ataupun pengenalan produk yang lainnya. Yang berikutnya, yang keempat, keunggulan dari jagoan kampung adalah mother friendly. Atau kenapa disebut mother friendly? Karena pada dasarnya produk-produk HNI ini adalah produk untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam sebuah keluarga, dan juga mengatasi masalah yang mungkin banyak terjadi di sebuah keluarga, seperti anak sakit tadi, ada mungkin bapak atau ibu kita yang sakit, dan peran besar dari seorang ibu dalam pemanfaatan HNI inilah yang bisa dijadikan wujud strategi melahirkan muslimah entrepreneur. Karena memang pengalaman saya juga, istri saya cukup mempunyai peran yang sangat besar juga dalam mengembangkan HNI, karena istri saya memang yang orang yang begitu kuat atau getol dalam menggunakan HNI ketika ada masalah, misalkan anak saya sakit tadi, selalu yang digunakan istiqomah konsisten adalah menggunakan produk HNI, sehingga ketika istri saya berbicara dengan tetangga atau temannya, itu dengan mudah menceritakan apa sih keunggulan-keunggulan dari HNI, dan itu ternyata sangat efektif dalam mengenalkan HNI ke orang-orang di sekitar tetangga kita. Yang berikutnya, salah satu keunggulan dari jagoan kampung adalah DC yang kokoh.
Nah, ini juga sebenarnya tujuan kita semua, termasuk saya pribadi, adalah mencapai level toko BC ya. Semoga-moga kita semua bisa mencapai pada titik itu. Intinya jika kita bisa menjadi jagoan kampung dan membuat jaringan yang masif dan banyak, maka akan semakin kokoh jaringan kita, dan itu berada di lingkungan yang terdekat kita. Sehingga itu akan mempermudah melahirkan agen stok di satu wilayah tersebut. Nah, itu adalah beberapa contoh dari keunggulan jagoan kampung. Yang berikutnya, bagaimana caranya menjadi jagoan kampung. Nah, ini yang memang bisa dibilang mudah ya, gampang-gampang susah. Yang penting kita konsisten dan istiqomah dalam mengenalkan produk-produk HNI. Yang paling pertama adalah ada beberapa cara. Yang pertama adalah membuat daftar list. Nah, ini yang paling penting adalah membuat daftar list. Daftar list itu bisa kita awal dari tetangga kita yang terdekat. Dari yang paling dekat, kanan kiri, kemudian kita perluas lagi ke satu RT atau satu perumahan minimal ya. Yang kedua, bisa juga dilakukan dengan membuat daftar list orang-orang penting di wilayah kita. Misalkan ketua RT, atau yang kedua adalah bisa ketua RW, tokoh masyarakat, atau kalau ada mungkin tokoh agama. Dengan membuat daftar list seperti orang-orang seperti ini, kita bisa potensial target. Jadi mereka ini biasanya mempunyai pengaruh yang kuat dalam sebuah lingkungan masyarakat. Yang ketiga adalah daftar list pelaku usaha di sekitar rumah kita. Jadi ini juga mungkin kadang-kadang cukup efektif karena biasanya pelaku usaha ini mempunyai masa atau karyawan yang banyak, sehingga kalau kita bisa mengenalkan produk HNI di sebuah perusahaan, mungkin akan lebih mudah mengenalkan HNI ke karyawan atau orang-orang di dalam perusahaan tersebut. Nah, kali ini saya mungkin, kalau saya pribadi dalam pengalaman jagoan kampung yang saya pakai adalah yang pertama tadi adalah membuat list daftar tetangga terdekat sampai satu perumahan. Jadi yang pertama saya Nge-lag lagi Bu Eli. Nge-lag lagi ya di Iya. signalnya, mungkin ini bisa kita tadi, alhamdulillah kita sudah dapat ini nggih, cara-cara tadi bagaimana caranya kita menjadi jagoan kampung nggih, yang tadi sudah disampaikan Pak Duta. Yang pertama itu yang terpenting dan utama itu memang membuat daftar list. Ketika kita gini, bagaimana Pak Duta sudah ini? Saya pakai HP-nya istri saja. Komputer saya ternyata. Nggih, Pak Duta, monggo dilanjut. Alhamdulillah sudah gabung kembali. Ya, komputer saya lagi putus. Nggih, monggo. Jadi yang paling mudah yang saya lakukan adalah Mohon Bunda Lila timut nggih. Bunda Lila. Ya.
Saya lanjutkan, Bu. Iya, monggo Pak Duta dilanjut sampai membuat daftar list Ya. pengusaha pelaku usaha nggih tadi. Jadi membuat daftar, yang paling penting adalah membuat daftar list. Jadi yang pertama adalah tetangga sekitar kita, satu RT, kita kembangkan ke satu perumahan. Yang kedua adalah daftar list untuk orang-orang yang penting di wilayah kita. Yang ketiga adalah daftar list pelaku usaha. Nah, yang saya pribadi yang saya kerjakan pertama adalah membuat daftar list di sekitar rumah saya ya. Jadi mulai dari tetangga satu gang, biasanya saya kalau Sabtu Minggu itu jalan-jalan muter-muter satu RT, satu perumahan sambil kalau ada membawa brosur produk-produk HNI dan kita bagikan ke orang. Kalau sambil kita perkenalkan apa sih HNI itu, apa sih manfaatnya, terus apa sih khasiat yang sudah kita sekeluarga rasakan. Kalau ada masalah di anak sakit, kita cukup menggunakan ini gitu. Cukup menggunakan misalkan MHS, terus khasiat dari madu, terus khasiat dari teh centella, itu bisa kita ceritakan ke tetangga-tetangga kita. Memang biasanya yang jadi masalah adalah yang jadi, kalau dibilang suka dukanya, yang jadi masalah biasanya pertama adalah underestimate orang dengan yang namanya MLM ya. Karena memang HNI dasarnya awalnya bentuknya ada MLM, tapi dengan kita menceritakan apa sih manfaat dan khasiat dari produk HNI, insya Allah dulu ketika awal saya mulai memang agak juga mengalami hal itu. Jadi sulit untuk mengenalkan HNI ke tetangga. Tapi alhamdulillah dengan itu saya lakukan terus selama mungkin sebulan awal itu setiap Sabtu Minggu saya selalu memperkenalkan HNI. Alhamdulillah sedikit-sedikit lama-lama 1 orang, 2 orang ikut join, akhirnya mereka juga ikut bercerita. Alhamdulillah sekarang dalam satu komplek perumahan saya itu alhamdulillah ya mungkin sekitar 70 sampai 80 orang sudah pernah menggunakan produk HNI, dan beberapa dan banyak juga yang sudah alhamdulillah sudah menjadi mitra kita di HNI. Dan ini prinsipnya yang saya gunakan adalah seperti obat nyamuk. Jadi yang paling dekat dulu kita kembangkan, lama-lama nanti akhirnya satu gang ini sudah banyak yang menggunakan. Habis itu satu RT, alhamdulillah satu perumahan itu kurang lebih 2 RT itu sudah cukup banyak yang mengenal HNI. Sebenarnya selain kalau sudah bisa di satu lingkungan, baru kita bisa mengembangkan ke yang kedua tadi. Jadi membuat daftar list ke orang-orang yang penting ya. Salah satu yang pernah saya lakukan adalah kita prospek ke perangkat desa. Jadi kita mengenalkan produk HNI itu misalkan ke Pak Lurah. Nah, ini sebetulnya juga salah satu cara yang bagus untuk mengenalkan produk-produk HNI. Saya kira mungkin itu Bu Eli, jagoan kampung yang pernah saya praktekkan selama ini dalam mengembangkan bisnis HNI. Nggih, Pak Duta, terima kasih banyak materi yang disampaikan
jagoan kampung ya. Mohon maaf, barusan ada telepon masuk. Ini saya sudah mode pesawat kok. Belum. Tadi dari pengalaman Pak Duta, fokus ke jagoan kampung, terutama fokus ke tetangga depan, belakang, kanan, kiri. Alhamdulillah karena keistiqomahannya beliau, hampir satu RT dan sekarang sudah menjelang ke 2 RT, nge. Ini suatu ilmu yang sangat bagus dan mungkin kadang saya pribadi pun juga perlu banyak belajar ini dari pengalaman-pengalaman teman-teman MG Team semua, untuk kita bisa mempraktekkan. Biasanya mungkin karena itu sudah mungkin karena kelemahan saya pribadi mungkin kurang istiqomah aja ya. Yang penting ulet dan istiqomah nggih Pak Duta nggih. Untuk yang kedua, kita lanjut ke materi bedah ini ya, testimoni. Untuk kali ini akan disampaikan apakah pemateri kedua sudah siap. Sebentar nih. Saya kemarin pemateri kedua adalah Bunda. Mohon Mbak, pemateri keduanya Bunda Maya, Bu. Bunda Maya Artati. Apakah sudah ada di sini, Bunda Maya? Apa Sudah. Bunda Maya? Oh, nggih. Sudah, Monggo Eli. Bunda Maya dipersilakan untuk menyampaikan testi produk selama istiqomah gabung di HNI. Kepada Bunda Maya, saya persilahkan. Ya, matur suwun. Terima kasih banyak waktu kesempatannya. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisrohli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah atas nikmatnya. Alhamdulillahilladzi bi nikmatihi tatimmus shalihat. Semoga kebaikan, nikmat dan kesehatan yang Allah berikan tidak menambah kepada kita melainkan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah bagi uswah junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan orang-orang yang istiqomah di jalannya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, terima kasih saya kemarin sudah diundang melalui Bunda Ririt untuk bisa bergabung dengan acara kajian herbal kita pagi ini. Insya Allah saya akan menyampaikan testimoni produk yang alhamdulillah sejak mengenal HNI HPAI, keluarga kami selalu menggunakan HNI ini juga. Dan Bunda Eli, saya kebetulan baru pindah dari Nganjuk ke Malang. Jadi kisah cerita testimoni saya mungkin banyak yang di Nganjuk ketika saya waktu itu buka rumah perawatan muslimah. Sedangkan di sini masih ada kegiatan yang lain, banyak kegiatan keluarga Maret. Kita insya Allah baru akan memulai lagi untuk kegiatan membuka rumah perawatan itu. Banyak persiapan yang harus kami siapkan ketika ada di sini. Alhamdulillah Ibu-Ibu, di antaranya yang paling berkesan testimoni keluarga kami sendiri ketika bapak saya yang waktu itu usianya 74 tahun, beliau kecelakaan, kemudian kaki kirinya dari pergelakan sekitar mata kaki ke atas sampai pertengahan tulang betis itu hancur, bukan hanya patah, pecah-pecah, berkeping-keping, kemudian sampai dokternya bilang yang kita khawatirkan dagingnya nggak bisa menutup tulangnya. Tulangnya mungkin bisa ditata, tapi khawatirnya
dagingnya pun tidak mampu menutup tulangnya karena sudah sepuh, kemudian badannya kurus gitu nggih. Ada tulang daging yang mungkin serpihannya hilang, ngaten nggih, Masya Allah. Nah, alhamdulillah saat itu ketika dokter selesai seperti itu, saya sampaikan kepada Bapak, Bapak, saya akan membesarkan hati kan Bapak sudah sepuh nggih, dan kondisi ngedrop psikisnya. Saya sampaikan Bapak, dokter itu bilang seperti itu, ngendiko seperti itu karena beliau tidak mengenal HNI, beliau tidak mengenal gamat, beliau tidak mengenal herbal-herbal yang Allah ciptakan, yang insya Allah nanti bisa merecovery Bapak. Jadi saya tahu kalau orang setelah operasi tulang itu biasanya setengah jam setelah keluar dari ruang operasi, ketika biusnya itu hilang, biasanya mulai kesakitan sampai teriak-teriak. Dan yang saya lakukan sejak Bapak keluar dari ruang operasi, saya minumkan gamat setiap 4 jam, ada 2 gamat, kemudian andrograpis untuk mengantisipasi inflamasi, peradangan, infeksinya. Jadi gamat sama andrograpis yang saya berikan banyak ke Bapak. Kemudian lukanya, karena luka parah itu diperbanyak itu saya guyur MHS mungkin hampir 1 botol di lukanya itu nggih. Dan karena saya tahu itu nanti bakal perih banget, dan saya tahu ketika pengalaman anak saya pernah ketika saya sendiri nggih, terutama dari saya sendiri, ketika pernah kaki saya kepelindas relnya pager, itu ada 3 jari yang kulitnya ngelupas gitu nggih. Seketika saya berikan kapas yang saya basahi MHS, kemudian saya balut perban, saya biarkan sampai 3 hari karena kalau saya mikir kalau kena wudhu pasti akan buka kulitnya dan perih. Maka tidak saya buka perbannya. Ketika saya buka, dan itu selalu saya basahin dengan MHS. Seketika itu perih panasnya itu langsung hilang dengan saya basahi dengan MHS, dan selalu ketika kelihatan nampak kering saya basahin lagi, saya semproti MHS sampai kapasnya itu basah seperti ini. 3 hari ketika saya buka sudah tumbuh daging yang baru, kulit yang baru, dan kulit yang lama yang lupas itu sudah mengering, sudah mau copot gitu, Masya Allah. Nah itu saya merasakan seperti itu ketika anak saya hitan, itu juga ada kulit yang terkelupas, hal itu juga yang saya lakukan. Di kapasnya itu saya semprotkan MHS sampai basah, basahnya sampai kelomoh, kira-kira dalamnya sudah terselubungi oleh MHS. Maka si anak pun akhirnya tidak pakai acara jerit-jerit perih-perih sakit setelah hitan sampai akhirnya sampai sembuhnya. Dan ketika dia merasa nyaman, dia sendiri yang mengganti perbannya, dia sendiri yang mengobati gitu. Nah, untuk Bapak yang sangat parah ini, saya memastikan bahwa itu nanti akan lebih perih daripada saya, kaki saya, ataupun yang dihitan anak saya. Maka saya tidak ambil pusing dengan apapun nanti yang akan dikatakan oleh perawat dan dokternya, yang saya tahu itu nanti bakal kesakitan. Makanya saya guyurkan hampir satu botol MHS di perbannya Bapak itu. Dan pastilah besoknya saya dimarahi oleh perawatnya. Dan 2 hari kemudian, dan ketika dokternya ngecek, beliau tanya, loh, sebenarnya sebelum ke itu, jadi saya nunggu ketika Bapak setelah operasi, setengah jam setelah itu saya tanya, Bapak sakit badan? Gandok badan. Malam saya minumkan lagi MHS, saya minumkan lagi gamat dan andrograpis. Kemudian beberapa kali saya tetes-tetesi lagi, ketika kayaknya kapasnya itu, perbannya itu kelihatan meresap ke bawah, saya basahi lagi dengan MHS. Sepanjang sampai keesokan harinya tidak ada keluhan sakit, badan demam, itu nggak ada sama sekali. Sampai besoknya saya tanya, Bapak, raosnya pripun? Kata Bapak saya, rasanya kayak dek ingin ngerang operasi, Ndok, nggak sakit. Jadi saya bersyukur, dan saya nanti ketika dokternya datang ngecek, loh, dokternya tanya, apa ini? Dikasih apa ini? Gitu. Saya jawab, dikasih minyak herbal, dokter. Biar apa?
biar nggak perih, saya bilang gitu. Terus dia bilang, ini saya nggak mau ambil resiko dengan ini. Nanti kalau terjadi infeksi, saya nggak bisa tanggung jawab karena ini ibu yang lakukan sendiri gitu. Jadi masya Allah, itu luka yang harusnya 1 minggu nggak boleh dibuka itu akhirnya dibuka di hari kedua apa ketiga itu nggih. Dibuka karena dokternya meminta untuk perbannya diganti karena kelihatan gelap coklat oleh minyak MHS yang saya guyurkan tadi. Dan ketika luka yang perbannya dibuka, saya bisa melihat sendiri robekan sebesar apa, di posisi sebelah mana yang lebih membutuhkan MHS gitu. Saya sudah nggak bisa lagi rasa takut dan seperti itu sudah hilang. Saya nggak peduli dengan nanti kata dokter. Dan ini saya hanya mau bapak saya tidak kesakitan dan bapak saya sembuh gitu. Setelah dibuka itu saya melihat yang paling sobek parah sebelah ini, yang paling dalam sebelah ini gitu. Ketika diperban lagi, kembali saya lanjutkan yang herbal gamat andro itu terus saya minumkan dan saya basahi lagi dengan MHS lagi. Perawat nggak tahu ini, monggo ini kembali ke masing-masing untuk dilakukan atau enggak. Saya hanya pengen memastikan bahwa bapak saya, karena saya yakin alhamdulillah banyak testimoni dengan itu sangat nyaman di luka untuk menghilangkan perihnya, menghindarkan peradangan dan sebagainya. Saya basahi lagi, saya guyur lagi, dan datanglah dokternya lagi, kembali marah-marah lagi. Ibu, saya sudah bilang jangan dikasih, kenapa nggak dikasih? Saya bilang, dokter, ketika saya kasih minyak itu bapak saya nggak kesakitan gitu. Terus kemudian sudah sebelum pulang diganti perbannya atau saya nggak mau tahu. Oke. Ketika perawatnya datang, saya bilang, Mas, saya itu tahu apa yang saya masukkan di situ. Saya sangat memahami, saya punya banyak pengalaman dengan minyak yang saya guyurkan di luka bapak saya itu. Saya nggak mau perbannya diganti. Kalau memang seharusnya seminggu lagi perbannya nggak boleh diganti, nggak usah diganti, saya bilang gitu. Terus perawatnya bilang, Bu, tapi saya nanti dimarahi sama dokternya. Kalau Ibu nggak mau menggantikan perbannya, maka Ibu harus tanda tangan buat surat pernyataan. Saya jawab, nggih, saya buat surat pernyataan. Saya buat pernyataan untuk tidak melepas perbannya dulu. Kemudian dokternya bilang, silakan nanti Ibu kalau di rumah memanggil perawat untuk merawat luka Bapak gitu, nggih. Itu yang dipen yang pakai kayak ada besi-besi yang nyerangot-nyerangot keluar itu untuk menata merapikan tulang yang hancur, didata lagi, diputar-putar ada kayak platina yang bentuknya seperti kabel, seperti kawat, ataupun yang panjang-panjang menonjol keluar itu, nggih, untuk merapikan. Memang mengerikan sekali. Tapi saya yakin obat dokter tetap saya masukkan, tapi herbal HNI tidak saya tinggalkan, karena alhamdulillah ada banyak pengalaman bahwa biidznillah itulah jadi jalan pertolongan buat kita. Akhirnya ketika sampai di rumah, saya matur bapak-bapak, saya yang merawat sendiri luka-luka bapak. Jadi saya yang membuka dengan segala kengerian itu, nggih, saya buka, saya rapikan, saya guyuri. MHS itu ketika saya di rumah saya buka sendiri, kemudian di lukanya itu saya kasih MHS dan saya taburi gamat. Selain gamat yang terus saya minumkan itu, saya taburkan juga gamat yang serbo itu saya buka kapsulnya dan saya taburkan di lukanya bapak itu. Alhamdulillah ketika masa kontrol, dokter bilang, lukanya kering bagus sekali. Kemudian digosokin lagi, diosrak-osrak lagi ketika kontrol itu loh. Saya bilang, loh Mas, kok digosokin Mas? Itu kan sudah kering, sudah bagus. Loh, ini untuk ngecek Bu, jangan-jangan di bawahnya ada daging yang mati. Tapi ternyata ini kok gobrah getih lagi. Itu saya, aduh, biasanya kita kan kalau ada luka kering, itu jangan dikelopek sampai keringnya itu lepas sendiri, nggih. Kalau teori kita di rumah nggih. Tapi ternyata teori di kedokteran itu khawatir di dalamnya ada daging yang membusuk, akhirnya digosok lagi dan ketika ya Allah, bapak saya pun kesakitan, perawatnya bilang, Mbak, ini daging nomor 1 katanya. Ini berdarah semua, ini artinya sehat gitu.
Dan ketika minggu ketiga ternyata dagingnya pun menutup dengan sangat bagusnya, nggak ada jadi sangat bagusnya yang dikhawatirkan tulang yang nggak tertutup oleh kulit bapak saya kakinya kurus itu ternyata nggak terjadi, bisa sangat bagus. Dan tiap kali perawat sampai dokternya tanya, ini pakai perawatnya siapa? Saya bilang, saya sendiri dokter yang merawat. Seperti itu. Jadi dari dokter yang awalnya marah-marah itu saya bilang, wah bagus pak, seperti itu. Dan perkembangan bapak untuk usia seperti itu sangat bagus. Ya, Masya Allah. HNI mewakili representasi bahwa obat alamiah yang Allah sudah siapkan di alam ini begitu sangat sempurnanya, nggih, untuk benar-benar Allah turunkan dari tanaman, dari itu dari alam ini untuk menyembuhkan, jadi obat untuk kita hambanya umat manusia gitu. Itu yang bisa saya sampaikan. Juga pernah lagi Pak Lek saya sepupu agak jauh itu tukang masang tukang masang anten jatuh dari genteng, natap ke plafon sampai jatuh ke lantai. Itu akhirnya tidak bisa bergerak lagi. 1 minggu di rumah sakit tidak bisa bergerak. Dan setelah itu diceritakan oleh bule saya, Om Beni obatnya maya wae. Saya minumkan gamat, bule pernah mau naik haji kecelakaan, saya minumkan gamat, saya minumkan MHS, saya minumkan undergratis, MHS juga saya minumkan ke bapak, saya lupa. Ternyata bule itu. Bule sampai protes, iki Om, ini ambune ora enak, mbok kongon ngombe. Aku kan minum minyak kelapa aja muntah, Om kayak gini mbok kongon ngombe tanduk. Karena bule ada diabetesnya. Jadi saya minumkan itu. Dan bule pun ketika kecelakaan, pundaknya sempat, entah gimana ceritanya di Madinah itu tiba-tiba yang nggak sempat operasi karena gulanya tinggi itu, di Madinah gulanya sudah normal dan tangannya bisa digerakkan. Kita bule itu tiap hari awalnya dibagiin baju sama temannya, disisir rambutnya oleh temannya. Tiba-tiba ketika kepalanya gatel, tangannya ngangkat ke kepala garuk-garuk. Dia kaget, loh, tanganku kok bisa diangkat gitu. Dan itulah yang dengan cerita itu bule jadi sangat itu nggih, jadi untuk iklan, bintang iklan kita kalau ada orang kecelakaan langsung disuruh, oh Beni obatnya maya. Dan itu juga Pak Lek yang seminggu di rumah sakit gak bisa bergerak dari jatuh dari genteng itu, minum andrograpis, minum gamat, kemudian MHS dibalurkan dan diminum. Alhamdulillah akhirnya dia Mbak Maya saat ini sakit melampah dan sudah bekerja lagi. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atau ada kurangnya. Kalau ada benernya sementara dari Allah. Terima kasih. Ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, Bunda Maya atas testi produknya tentang sembuh dari kecelakaan, ya, bapaknya yang sudah sepuh, alhamdulillah sudah bisa pulih kembali dengan meminumkan gamat, andro, dan dibaluri sama diguyur sampai basah dengan MHS secara istiqomah. Beliau sangat gigih meskipun dokter sudah tidak mau tanggung jawab, nggih. Alhamdulillah karena sudah banyak testi tentang MHS, bagaimana keampuhan MHS itu untuk melapisi luka-luka terbuka, sangat cepat sekali untuk membersihkan untuk ketika kita tergores gitu aja ya luka, kita tidak usah luka ya. Kadang kita wajah ini kalau ibu-ibu kadang itu ya namanya Mas apa kegores sama kuku seret gitu aja langsung dikasih MHS gitu aja, didiamkan semalam, besok pagi sudah hilang. Alhamdulillah nggih. Produk toknya Bunda Maya adalah MHS, andro, dan gamat nggih. Bisa ditambahkan madu Bunda nggih, karena madu itu sebagai booster nggih. Bisa istilahnya kalau apa yang disampaikan Umi Sabil, kalau kita minum ada unsur hewani, nabati, dan madu. Madu itu bisa mengalihkan fungsi dari produk yang kita minum. Nggih. Madu di HNI ada madu premi, ada madu multi, ada termasuk extra food nggih. Alhamdulillah kalau saya sendiri itu sangat
favoritnya di extra food nggih. Extra food itu sudah sangat lengkap, ada madu, ada sari kurma dan 23 macam sayur dan buah. Barangkali di ini ada yang bertanya di sesi jagoan kampung ataupun dari Bunda Maya, atau saya sendiri tanya nggih, kira-kira bapaknya yang tulangnya patah ya tadi ya. Saya tuh ya agak ya ceritanya agak ngeri-ngeri, tapi ini adalah ilmu ya yang harus alhamdulillah sudah sembuh ya, bisa dagingnya yang tadi diragukan sampai dikelupas lagi ya. Ceritanya tuh ngeri. Saya tuh agak takut cerita-cerita horor. Tapi ini ada pengalaman itu berapa lama Bunda dari kecelakaan sampai sembuh dengan Bapak yang sudah sepuh nggih? Alhamdulillah sebenarnya untuk lukanya Bunda Eli, lukanya saja ini begitu rupa nggih, dibelah dari setengah betis sampai ke bawah sekitar mata kaki itu kan dalam gitu nggih. Saya awal konsen saya mikirnya yang penting tidak infeksi, karena infeksi itu tidak hanya akan muncul di kulitnya saja, tetapi juga bisa pembusukan di tulang. Yang dikhawatirkan dokter itu. Jadi ketika 1 tahun sampai alhamdulillah kalau bisa jalannya sampai bisa latihan jalan itu 2 tahun. Karena sudah usia itu juga sudah tidak kokoh lagi berjalannya. Jadi sampai belajar berjalan bisa nyapu-nyapu pakai teken, nyapu halaman gitu nggih. Itu 2 tahunan. Sudah bisa itu nggih. Kalau orang muda mungkin cepat banget nggih. Atau bapak saya juga jireh tapi nyesel. Sekitar 1 tahun itu, hampir 1 tahun itu sudah pakai yang itu berjalan di dalam rumah. Sudah belajar berjalan di dalam rumah. 2 tahun sudah bisa. Itu kejadian 2018, 2019, 2020 Bapak sudah bisa nyapu-nyapu di halaman. Alhamdulillah. Berarti tidak menutup tidak menutup kemungkinan meskipun usia sudah sepuh yang di medis itu sudah diragukan apakah ini nanti tulang-tulang itu bisa tertutupi kembali dengan yang disampaikan Bunda kan bapaknya kondisinya agak langsing nggih, yang agak kurus nggih. Tapi alhamdulillah berkat Gamat dan Andro teori-teori sudah terhempas nggih. Alhamdulillah. Dengan keistiqomahannya. Insya Allah mungkin kalau ditambahkan madu yang tadinya 2 tahun, insya Allah dengan pengalihan fungsi herbal tadi bisa menjadi 1 tahun nggih. Mudah-mudahan nanti bisa direkomendasikan ditambahkan madu nggih. Terima kasih banyak ini waktu kita Bunda Maya. Terima kasih banyak, Masya Allah, tabarakallah atas ilmu sharing produk toknya yang sudah menyembuhkan ayah, bule sama saudara-saudaranya, dan sudah bulenya bisa menjadi bintang iklan di teman-temannya ya waktu di Madinah. Terima kasih banyak Pak Duta yang tadi menyampaikan pengalaman pribadinya menjadi jagoan kampung di perumahan Sidoarjo. Ini tadi ada chat, barangkali ada pertanyaan nggih. Ini tadi dari Bunda Farida, terima kasih. Mas Duta, Bunda Maya dan Bunda Eli nggih, sami-sami Bunda Ririt. Dari Bunda Arista, jazakallah ilmu jagoan kampungnya buat Pak Duta, sama tabarakallah jazakallah khairan Bunda Maya ilmunya nggih. Ini barangkali ini ada tambahan dari Bunda Ani ataupun Pak Sucito, monggo, atau sudah cukup? Nggih, insya Allah sudah cukup nggih. Nanti insya Allah sertifikatnya akan dijapri dari Mbak Nuvi nggih, di WA Bunda Maya dan Pak Duta. Atas waktu ilmu sharing yang disampaikan pagi ini yang alhamdulillah sudah menambah wawasan kita untuk bisa
PCA-nya semakin bertambah referensinya. Semoga ilmunya berkah, menjadi amal jariah sampai ke jannah. Nggih. Terima kasih banyak. Saya sebagai pembawa acara, kurang lebihnya saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Semoga kita tetap sehat dan tetap dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mohon maaf nggih, langsung kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.